Halo guys, welcome back to my YouTube channel Techmaster TV. So, salam Truster. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai berita yang akhir-akhir ini lagi viral tentang pengeksploitasian ABK tenaga kerja asal Indonesia yang bekerja di kapal ikan China. Nah, berita tersebut pertama kali diangkat atau di blow up oleh salah satu kanal berita asal Korea Selatan yaitu MBC dan diulas kembali dan diinterpretasikan oleh salah satu YouTuber asal Korea juga yang bisa berbahasa Indonesia, Korea Rumit. Dia menjelaskan dan menerjemahkan bahwa telah terjadi pengeksploitasian dan praktik kerja paksa, perbudakan di atas kapal penangkap ikan China dan telah memakan korban. Nah, pada praktik kerja paksa tersebut, para warga negara asal Indonesia yang menjadi ABK kapal di kapal ikan itu mendapatkan perlakuan yang begitu tidak menyenangkan ya. Nah, pada kesempatan kali ini, hari ini tuh tanggal 14 Mei 2020. Mungkin video saya ini agak terlambat karena sudah ada seminggu viral di mana-mana. Karena saya baru ada kesempatan kemarin ada sedikit kerjaan, jadi baru kali ini bisa buat video untuk membahas perihal dari kasus ini. Nah, saya cukup merasa sangat sedih ya dan prihatin terhadap kejadian yang terjadi, bahwa kejadian ini tuh bukan yang pertama kali. Justru ini sesuatu yang sudah berulang terjadi dan mungkin ini adalah salah satu kejadian yang bisa terblow up dan beritanya diangkat ke media. Kita flashback beberapa mundur 5 tahun yang lalu. Ada yang namanya kasus Benjina yang pada saat itu benar-benar sempat menghebohkan ya, karena di sana juga terjadi hal yang serupa, namun beda packaging. Terjadi kerja paksa, perbudakan, dan eksploitasi terhadap tenaga kerja serta pelanggaran hak asasi manusia berat. Bahkan di sana disinyalir ada yang namanya human trafficking atau perdagangan manusia, penyaluran tenaga kerja secara ilegal, itu bisa dikategorikan termasuk human trafficking ya. Dan pada saat itu yang menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan adalah Menteri Susi Pujiastuti yang memimpin satuan tugas bersama para aparat kepolisian mengusut dan membongkar kasus tersebut, hingga akhirnya kasus itu diangkat ke meja hijau dan para tersangka yang terseret bisa dapat dihukum dengan setimpal dan dijebloskan ke dalam penjara mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan akhirnya kasus tersebut selesai dengan kejelasan yang begitu baik dan luar biasa. Di sana juga terjadi pemaksaan kerja 20 sampai 22 jam dan mendapatkan akomodasi atau tempat tinggal yang luar biasa tidak layak, serta diberi makan yang tidak standar juga tidak layak, dan bahkan beberapa dari antara mereka sampai meregang nyawa dan dikuburkan secara tidak manusiawi, tidak hormat di pulau tersebut, Pulau Benjina di Maluku. Dan perusahaan yang menjadi pengelola daripada aktivitas tersebut adalah perusahaan yang berasal dari Thailand dan mempekerjakan bukan cuma pekerja yang berasal dari Indonesia, tapi ada pekerja imigran yang berasal dari luar negeri juga, contoh seperti Myanmar dan Thailand sendiri. Nah, setelah kasus itu selesai dan beberapa pihak yang bertanggung jawab di dalamnya sudah terseret ke meja hijau dan dihukum setimpal dengan apa sesuai dengan perbuatan mereka, Menteri Susi Pujiastuti tidak berhenti sampai di situ. Dia mengeluarkan permen
nomor 35 tahun 2015 tentang perlindungan hak asasi manusia para pekerja, tentang perlindungan hak serta jaminan sosial dan jaminan kesejahteraan, dan juga pengaturan mengenai tentang jam kerja, jam istirahat, serta pengupahan. Dan tidak hanya sampai di situ, ditindaklanjuti dengan aturan dibuatkan platform agar kelanjutan atau kedepannya peristiwa yang serupa tidak terjadi lagi. Nah, pada hari ini kita dikejutkan luar biasa tentang kasus yang terjadi di tengah pandemi virus corona yang kita hadapi bersama. Namun hati saya terpanggil sebagai pekerja maritim untuk membahas masalah ini. Nah, di dalam pemberitaan tersebut dijelaskan, diterangkan dari sumber ABK yang berhasil sampai ke Busan melalui kapal perikanan di satu perusahaan itu juga. Mereka pindah dan berhasil sampai ke Korea, ke Busan, di salah satu pelabuhan, dan melaporkan tindak kerja paksa yang mereka terima selama mereka berada di kapal yang sebelumnya, dan telah memakan 3 orang korban, kawan mereka yang notabene masih berusia sangat-sangat muda. Bahkan salah satu dari mereka yang dilarung sakit dan meninggal dilarung ke laut itu masih berusia di bawah 20 tahun, teman-teman. Luar biasa. Dan mereka bersaksi kepada channel berita MBC tersebut bahwa mereka harus bekerja selama kurang lebih 30 jam non-stop dan harus berdiri selama bekerja, dan hanya mendapatkan waktu istirahat selama 6 jam, termasuk makan. Luar biasa. Dan naasnya lagi, teman-teman, mereka mendapatkan makanan yang tidak layak, tidak sesuai standar. Contohnya, mereka harus mengolah hasil umpan ikan yang sudah berbau, ya katakanlah sudah busuk dan tidak layak untuk dikonsumsi. Dan bahkan mereka harus minum dari hasil sulingan atau filtrasi air laut yang kita tidak tahu kadar mineral yang ada di dalamnya setelah disuling itu apakah benar-benar layak untuk dikonsumsi, atau malah jika dikonsumsi secara jangka panjang maka akan berpengaruh terhadap kesehatan. Dan benar, menurut penuturan mereka, bahwa air laut yang mereka konsumsi tersebut yang katanya sudah difiltrasi, itu membuat kesehatan mereka semakin memburuk dari hari ke hari. Berakumulasi dengan makanan yang mereka makan, contohnya seperti lauk yang dari umpan ikan yang sudah busuk tersebut, menyebabkan mereka mengidap penyakit. Katanya tubuh mereka seperti kaki, tangan, dan sebagainya bengkak, dada mereka sesak dan sering mual. Nah, mungkin dari akumulasi makanan-makanan atau minuman yang mereka konsumsi yang sungguh sangat tidak layak. Sungguh sangat memprihatinkan. Di tengah-tengah mereka mengais rezeki, mencari nafkah untuk mengangkat taraf hidup kesejahteraan keluarga mereka di kampung, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini, perekonomian lesu, di mana-mana orang susah, tingkat kesejahteraan menurun di masyarakat. Mereka harus menerima perlakuan yang luar biasa, bahkan sampai meregang nyawa. Nah, tidak cukup sampai di situ, teman-teman, bahwa mereka juga tidak mendapatkan akomodasi tempat untuk beristirahat yang layak, dan mereka harus tidur di ganggang kapal sambil jongkok. Serta dari segi pengupahan juga luar biasa miris ya. Mereka kerja 13 bulan dan hanya dibayar 140 US dollar selama 13 bulan mereka bekerja. Gila. Kalian bisa hitung, sebulan dapat berapa? 10 dolar lebih. Jika dikonvert ke dalam rupiah, maka dia hanya mendapatkan 150.000 sampai 180.000 rupiah per bulan. Kalau kita berpikir secara logis, bahwa jumlah uang tersebut mungkin bisa kita dapatkan jika kita bekerja di negara kita sendiri, di Indonesia. Per bulan kita bisa mungkin mendapatkan uang 100 sampai 200 ribu. Dan tidak perlu kita jauh-jauh ke sana untuk mencari kerja.
dan mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi, bahkan harus sampai mengantarkan nyawa. Nah, sebenarnya di sini ada hubungan dan korelasinya dengan penyediaan lapangan kerja di dalam negeri sendiri. Nah, mudah-mudahan dengan ada peristiwa ini, stakeholder yang terkait, lembaga-lembaga yang terkait, lembaga pemerintah yang terkait tentang pemenuhan lapangan kerja dari masyarakat, warga negaranya sendiri itu bisa mengambil hikmah di balik ini semua. Bahwa ada hubungan, karena mereka perlu makan, keluarga mereka perlu makan untuk hidup sehari-hari. Sementara lapangan kerja di negara sendiri kurang, tidak terpenuhi, maka mereka mengambil jalan pintas. Ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang mengiming-imingi mereka dengan gaji yang tinggi untuk bekerja di luar negeri, tanpa mereka sadari bahwa mereka sendiri adalah uncertification person. Dan kalian ketahui, jadi ini himbauan juga buat teman-teman sekalian, dimanapun kalian berada. Jika ada tawaran atau iming-iming untuk bekerja di luar negeri, dan tidak membutuhkan kualifikasi atau sertifikasi khusus, please, kalian pikir 2 kali. Think twice, even 1,000 twice. Kalian pikir. Kalian searching, profiling perusahaan yang ditawarkan kepada kalian dan dijanjikan gaji yang besar bekerja di luar negeri. Karena tidak semua agensi yang menawarkan pekerjaan itu benar-benar dapat mengakomodir atau mengawasi atau menjamin kehidupan sosial kalian ketika kalian sudah dikirimkan ke tempat kerja yang sudah mereka tentukan. Karena mereka sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi di sana. Ketika kalian begitu berada di sana, kalian dilepas. Tidak tanggung jawab untuk itu. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas dari sudut pandang saya sebagai seorang pelaut, sebagai pekerja maritim yang bekerja di kapal pelayaran niaga, melihat kasus ini. Tentu saja dari sisi-sisi aturan-aturan internasional yang berlaku tentang kemaritiman dan aturan tentang perburuan internasional. Nah, sebenarnya sudah ada wadah ya, yang mengatur tentang aturan semua itu. Dan khusus pada aturan tentang pekerja maritim yang bekerja di kapal pelayaran niaga, itu sudah sangat baik. Aturan yang telah disepakati melalui konvensi-konvensi yang sudah dilaksanakan dan dilakukan beberapa waktu yang lalu, dan sudah diterapkan secara menyeluruh, termasuk Maritime Labour Convention tahun 2006 yang diselenggarakan di Jenewa, Swiss. Bahwa dalam aturan Maritime Labour Convention itu sendiri, teman-teman, sudah sangat jelas diatur sebenarnya. Itu adalah platform atau pakem dan bisa dijadikan landasan sebagai aturan atau hukum yang berlaku yang mengatur tentang perburuan maritim internasional para pekerja yang bekerja di kapal pelayaran niaga non perikanan. Di sana diatur tentang kesejahteraan, hak-hak, juga jaminan sosial, jaminan kesehatan bila mana ada kru yang mengalami sakit, pelayanan kesehatan, pemenuhan akomodasi yang baik, yang standar, yang layak, seperti tempat tinggal di atas kapal, serta pemenuhan gizi berupa makanan yang juga layak, serta pengaturan pembatasan jam kerja, serta istirahat. Di pasal 3 dan pasal 4, di situ juga dijelaskan tentang hak-hak dasar dari para pelaut pelayaran niaga yang bekerja di atas kapal pelayaran niaga itu. Untuk perihal masalah jam kerja, kita diatur bahwa di dalam 24 jam, maksimum kerja adalah 14 jam, dan istirahat tidak boleh kurang dari 10 jam dalam jangka waktu 24 jam. Dan jika dikalkulasi, jam kerja tidak boleh melebihi maksimum dari 72 jam dalam 1 minggu atau 7 hari. Jadi di sana sudah sangat jelas. Namun sayangnya, aturan tersebut, Maritime Labour Convention 2006 tahun 2006 yang diselenggarakan di Jenewa, Swiss, hanya mengakomodir atau mengcover
dari sisi kepentingan, pemenuhan hak, dan jaminan sosial bagi para pelaut yang bekerja di kapal pelayaran niaga seperti saya. Jadi di situ sangat ada perbedaan antara pelaut perikanan dan pelaut yang bekerja di kapal pelayaran niaga. Namun teman-teman, pada tahun 1993 ada yang namanya Protokol Torremolinos yang diselenggarakan di Spanyol yang mengatur tentang keselamatan pelayaran kapal penangkap ikan. Nah, di sana sebenarnya lebih mengacu dan mengatur kepada keselamatan pelayaran dari kapal ikan tersebut, berupa konstruksi, desain, dan keselamatan tentang alat tangkap dari kapal ikan yang diatur di sana. Itu pun mempunyai batasan-batasan tertentu, mulai dari panjang 24 meter ke atas dan tidak melebihi dari 45 meter. Aturan keselamatan Protokol Torremolinos itu berlaku di sana. Namun, dalam aturan itu tidak dijelaskan secara gamblang tentang bagaimana pemenuhan hak dan jaminan sosial tentang para pekerja atau fishing personnel di laut, atau para pekerja pelaut perikanan di atas kapal ikan itu sendiri. Nah, di tahun 2005 ada 3 organisasi besar yang mengadakan konvensi untuk menindaklanjuti Protokol Torremolinos Spanyol tahun 1993. Ada FAO sebagai lembaga Food Agriculture Organization di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa juga, dan ada ILO, International Labour Organization, yang membawahi tentang masalah perburuan internasional, dan juga ada International Maritime Organization juga ikut bergabung di dalamnya yang mengurus tentang keselamatan maritim, pelayaran, dan sebagainya. Merumuskan dan mencapai kesepakatan bahwa para pekerja perikanan merujuk dari peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi, bahwa mereka harus dibekali dengan sertifikasi khusus untuk meningkatkan daya saing dan knowledge, ilmu pengetahuan mereka untuk mengawaki atau bekerja di atas kapal ikan. Sehingga apa? Tidak ada terjadi lagi yang namanya diskriminasi. Nah, teman-teman, tidak sampai di situ. Pada tahun 2007, ILO itu sendiri menggagas sebuah konvensi mengacu pada Maritime Labour Convention tahun 2006. Ada 10 negara yang sudah meratifikasi konvensi 188 tahun 2007. Itu ada Norwegia, ada Prancis, dan Afrika Selatan, dan ada negara-negara yang lainnya. Nah, seharusnya kita sebagai negara maritim yang mengandalkan hasil atau tulang punggung ekonomi dari sumber daya laut dan mempunyai para pekerja di bidang perikanan, nelayan yang banyak, seharusnya menjadi pioneer atau pionir di dalam meratifikasi atau mendorong aturan tersebut menjadi sebuah, bukan hanya lagi menjadi rekomendasi, tetapi aturan yang baku untuk melindungi hak-hak dan jaminan sosial bagi para pekerja perikanan yang ada di kapal ikan. Di sini, ILO mensyaratkan harus ada 22 negara, dan baru ada 10 negara yang meratifikasi konvensi tersebut. Masih jauh dari harapan bahwa harus ada 22 negara, sehingga aturan tersebut boleh dapat diimplementasikan secara menyeluruh kepada semua negara. Dan saya harap pemerintah Indonesia bisa merespon tentang aturan ini, karena sungguh sangat penting bagi keberlangsungan hidup kesejahteraan para pekerja pelaut perikanan dan para nelayan, sehingga kasus-kasus serupa yang sedang terjadi pada hari ini tidak terulang lagi di kemudian hari. Nah, mengacu pada aturan-aturan tersebut, saya bisa menyimpulkan bahwa
di sana telah banyak terjadi pelanggaran, praktik kerja paksa, eksploitasi tenaga kerja, dan pelanggaran hak asasi manusia secara berat. Bahkan di sana saya mencium ada human trafficking atau perdagangan manusia. Karena rekrutmen dari orang-orang yang dikirim untuk bekerja ke perusahaan kapal ikan di luar negeri itu tidak memenuhi aturan atau standar yang sudah ditentukan. Luar biasa. Dan yang ingin saya bahas lagi bahwa banyak yang menjadi pertanyaan orang di luar sana mengenai aturan tentang pelarungan jenazah ke laut. Apakah praktik tersebut, tindakan tersebut dapat dibenarkan? Nah, pada prinsipnya, sebenarnya aturan itu ada tercantum di dalam International Labour Organization Seafarer Service Regulation tentang buried at sea atau perihal pelarungan jenazah. Namun, hal tersebut tidak dapat dilakukan dengan begitu saja, sebab ada aturan atau ada kaidah-kaidah, syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan buried at sea atau pelarungan jenazah. Yang pertama yang harus dipenuhi, jadi yang bertindak sebagai eksekutor di atas kapal itu adalah nakoda atau kapten yang berlaku. Namun yang harus diperhatikan dalam aturan International Labour Organization, aturan perburuan internasional pada Seafarer Service Regulation pasal 30, di sana mensyaratkan bahwa jika ingin melakukan pelarungan jenazah harus mengikuti syarat-syarat dan ketentuan kaidah-kaidah yang berlaku di dalam aturan tersebut. Yang pertama, harus atas pengetahuan dari pihak company atau perusahaan yang terkait. Yang kedua, harus mendapat izin resmi dari pihak keluarga korban. Nah, yang ketiga, bahwa posisi kapal ketika terjadi peristiwa itu menuju ke pelabuhan tujuan atau next port of call itu memakan waktu lebih dari 24 jam dan tidak dimungkinkan untuk menyimpan jenazah di atas kapal karena tidak memiliki fasilitas penyimpanan. Contoh seperti refrigerated dead body atau jenazah. Dan atas alasan karena transmission disease atau penularan penyakit dari satu ABK ke ABK lain. Dan alasan higienitas atau alasan kebersihan, maka boleh dilakukan. Tidak sampai di situ. Bahwa di sana juga ada syarat yang mengatur harus mendapatkan izin secara sah dari pelabuhan tujuan. Apakah pihak otoritas dari pelabuhan tujuan tidak mengizinkan untuk menurunkan dead body atau mayat atau jenazah ke negara atau pelabuhan tersebut dan telah mengeluarkan surat kematian yang diakui yang dibuat oleh pihak medis yang terkait. Dan pada saat melakukan pelarungan jenazah ke dalam laut harus didahului oleh upacara untuk menghormati jenazah tersebut sebelum dilarung. Jika di kapal ada peti, maka harus dimasukkan ke dalam peti dan diberi pemberat agar jenazah tersebut tidak mengambang di atas permukaan air. Jadi begitu dirilis, jenazah tersebut langsung tenggelam. Namun jika tidak ada peti, maka bisa dibungkus secara manusiawi, secara rapi, secara beradab. Dan sama harus diberikan pemberat juga. Dan tentunya harus ada yang namanya dokumentasi. Harus direkam sebagai bukti bahwa jenazah tersebut dilakukan upacara penghormatan sebelum dia dilarung ke dalam laut. Nah, itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan bagi teman-teman semua yang bertanya, yang awam mengenai apakah boleh tindakan pelarungan jenazah dilakukan di laut. Jawaban saya boleh.
Ini bukan jawaban saya secara pribadi atau mengada-ada, tetapi ini memang sudah ada aturannya di dalam International Labour Organization Civil Service Regulation pasal 30. Nah, kesimpulannya bahwa di sini dalam kasus ini telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia, eksploitasi, dan perbudakan, kerja paksa, dan bahkan ada unsur mengarah kepada human trafficking atau perdagangan manusia. Nah, teman-teman sekalian, itu point of view saya sebagai seorang seaman atau seorang pelaut. Nah, di akhir video ini, saya ingin menghimbau para stakeholders, para lembaga yang terkait mengenai kasus ini. Tolong diusut secara tuntas, diperjuangkan hak para korban agar dipenuhi, sekalipun apa yang akan diterima oleh keluarga korban itu tidak dapat mengganti nyawa mereka yang sudah hilang dalam memperjuangkan hak, memperjuangkan kesejahteraan, menaikkan taraf hidup dari keluarga mereka yang ada di rumah. Dan mereka adalah salah satu pahlawan bagi negara, pahlawan devisa yang turut membangun perekonomian negara. Nah, akhir kata, saya turut berbelasungkawa buat keluarga korban. Semoga diberikan ketabahan, dan di lain kesempatan tidak ada lagi kawan-kawan dari pelaut perikanan yang mengalami hal yang serupa.